Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Zainul Saputra dengan NPM B1A024344. Saya merupakan mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi kuliah Hukum dan HAM dengan dosen pengampu Bapak Asif Norman SMH. Izinkan saya memulai dengan sebuah refleksi. Sudah lebih dari 2 dekade, namun isu mengenai pelanggaran HAM berat di masa lalu masih menjadi noda hitam dalam catatan sejarah penegakan hukum di Indonesia. Namun kasus-kasus ini bukan hanya menjadi sebuah catatan sejarah, tetapi utang keadilan dan terus-menerus menuntut sebuah penyelesaian. Kegagalan yang terus berulang dalam membawa kasus-kasus ini ke meja hijau menunjukkan bahwa masalahnya lebih kompleks dari sebuah kekurangan undang-undang, melainkan menyentuh inti dari struggle politik dan hukum di Indonesia itu sendiri. Maka dari itu, saya hadir dengan judul presentasi saya, yaitu Rekonstruksi Hukum dan Politik Hak Asasi Manusia di Indonesia dan Analisis Kritis terhadap Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu. Saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. Kajian ini secara spesifik bersumber dari bab 5 yang berjudul Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat dan Mekanisme Penyelesaian di Indonesia dalam buku Hukum dan Hak Asasi Manusia karya Abdul Wahid dan Muhammad Labib. Selain itu, sumber hukum primer yang akan kita analisis adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Adapun tujuan dan pihak pembantu dari presentasi saya ini, tujuan dari pembahasan ini adalah untuk mengkritisi dualisme penyelesaian kasus-kasus HAM berat yang terjadi di Indonesia melalui jalur yudisial ataupun dan non-yudisial, serta mengurai tantangan politik yang menghambat penegakan keadilan bagi korban. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Rani Desta Putra sebagai pembantu dan sebagai dukungannya yang diberikan. Setelah pembukaan, kita masuk ke pembahasan kita, yaitu landasan konseptual. Ini adalah fondasi intelektual presentasi kita. Kita harus memahami secara mendalam mengapa pelanggaran HAM berat ini tidak bisa disamakan dengan tindak pidana biasa, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Terdapat 2 kategori mutlak. Yang pertama adalah kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Definisi ini bukan sekedar klasifikasi. Secara filosofis, genosida misalnya adalah upaya untuk menihilkan identitas suatu kelompok. Sementara kejahatan terhadap kemanusiaan diartikan sebagai bagian dari serangan yang meluas dan sistematis terhadap manusia. Rasa meluas dan sistematis ini adalah kunci. Ini membuktikan adanya desain, perencanaan, dan dukungan logistik dan aparatur negara atau organisasi politik terstruktur sinergi. Singkatnya, ini adalah kejahatan struktural yang memiliki pertanggungjawaban negara dan komando negeri, bukan hanya ekspor di lapangan saja. Jus Togas dari asas kedaulatan, kejahatan HAM berat ini melanggar norma tertinggi dalam hukum internasional, yaitu jus cogens ataupun norma imperatif. Ini adalah hukum yang diakui oleh komunitas internasional sebagai norma yang tidak dapat dikesampingkan. Penerapan jus cogens di Indonesia memiliki implikasi yuridis yang luar biasa yang harus kita eksplorasi. Pertama, asas non-daluarsa yang diatur dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000. Produk ini
Statuta Roma. Statuta Roma mengakui 4 jenis kejahatan, termasuk kejahatan perang dan kejahatan agresi. Indonesia memilih mencualikan 2 kategori terakhir dari jurisdiksi. Mengapa? Disinilah kita melihat jejak kompromi politik menghilangkan kejahatan perang dan agresi secara signifikan, membatasi kemampuan negara untuk mengadili kasus-kasus yang melibatkan operasi militer masa lalu dan mungkin melanggar hukum humaniter internasional. Dengan membatasi jurisdiksi ini, negara secara sadar mengurangi resiko tuntutan terhadap aktor-aktor pidana. Keputusan legislasi ini untuk membatasi lingkup kejahatan mengindikasikan bahwa pembentukan pengadilan HAM di Indonesia sejak awal sudah syarat dengan pragmatisme politik yang menjadi akar permasalahan kegagalan penuntutan di masa kini. Alur ideal, kegagalan prosedural, dan analisis lingkaran setan, kita beralih ke musim penegakan hukum. Jalur Rusia yang seharusnya menjadi garda terdepan, alur hukumnya biarnya melewati Komnas HAM dan Jaksa Agung dan pengadilan. Namun, alur ini tidak pernah berjalan mulus yang mandek antara Komnas HAM sebagai penyelidik dan Jaksa Agung sebagai penyidik. Fenomena yang terjadi adalah lingkaran setan. Berkas penyelidikan proyek yang diajukan Komnas HAM dikembalikan berkali-kali oleh Kejaksaan Agung dengan alasan kurangnya barang bukti atau diskreditasi atau tidak lengkap secara formal dan materi. Ini bukan hanya masalah administratif, tapi sebuah strategi pemblokiran hukum. Kita harus membedah ini lebih jauh. Komnas HAM telah bekerja keras melakukan penyelidikan, namun Kejaksaan Agung secara konsisten menolak hasil tersebut. Ini menciptakan situasi yang menunjukkan Komnas HAM tidak punya wewenang menyidik dan Kejaksaan Agung tidak punya political will untuk menerima berkas penyelidikan. Ini adalah krisis koordinasi lembaga yang sangat matang, secara nyata melanggar hak korban atas kepastian hukum. Intervensi politik Jaksa Agung dan kekuasaan veto. Krisis ini berpuncak pada kenyataan bahwa Jaksa Agung adalah jabatan politik. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, bukan melalui mekanisme judicial independen. Kewenangan Jaksa Agung untuk menyatakan berkas belum lengkap adalah kewenangan diskresioner yang sangat rentan terhadap intervensi politik. Ketika berkas-berkas seperti semanggi atau bersaksi diblokir selama lebih dari 2 dekade ini, bukan karena ketidakmampuan mencari sebuah barang bukti. Ini adalah keputusan politik di level tertinggi untuk melindungi aktor-aktor yang terlibat. Jaksa Agung secara adil menggunakan wewenang proseduralnya sebagai alat kontrol politik yang membimbing proses hukum. Hal inilah adalah pelanggaran serius terhadap prinsip pemisahan kekuasaan dan melanggar secara langsung pada pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Kegagalan ini membuktikan bahwa kekuatan political elit kekuasaan jauh lebih dominan daripada kekuatan undang-undang pembentukan tahun 2000 sendiri. Proses hukum dijadikan sandaran kepentingan, bukan sarana sumber keadilan. Tantangan terletak pada pengadilan HAM ADHOJ. Pengadilan ADHOJ yang wajib dibentuk untuk kasus sebelum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2011 harus didahului rekomendasi DPR. Keadilan juga banyak peran dan pilihan lembaga politik dalam menentukan nasib keadilan. Lalu mari kita lihat konsekuensi sebenarnya. Kasus yang berhasil diadili seperti Timur Timur berakhir dengan pembebasan hampir semua terdakwa berpangkat tinggi. Secara hukum, putusan bebas ini memiliki dampak ganda. Yang pertama, memperkuat sinisme korban terhadap sistem hukum di Indonesia. Yang kedua, menciptakan presiden hukum yang berbahaya seolah-olah pelanggaran HAM adalah pengambaran atas sulit dibuktikan dan aktor komando tertinggi kepala hukum. Nah, inilah adalah legalisasi impunitas melalui mekanisme peradilan itu sendiri. Dilema ADHOJ dan putusan bebas ini adalah indikasi akhir bahwa mekanisme kita
Indonesia itu telah gagal dalam mencoba memaksa penyatuan amnesti dan kebenaran dalam satu undang-undang yang terlalu rentan. Kepentingan politik tanpa mempertimbangkan perlindungan hak korban secara memadai. Nah, kegagalan ini menunjukkan bahwa negara kita belum siap untuk menerapkan hukum tanpa mengorbankan hak fundamental korban. Kita mending total diri wajah saya. Memasuki poin kelima, kita akan membahas mengenai fenomena impunitas, definisi, karakteristik, dan dampak sosial-politik. Kita tiba pada satu topik sosial ini, yaitu fenomena impunitas dalam proses hukum HAM. Bukan sekedar berarti telah tidak dihukum, ini adalah kegagalan akan komunikasi kelembagaan yang terstruktur dan skala sistematis menciptakan kondisi di mana pelaku kejahatan serius lolos dari kejahatan hukum. Meskipun bukti tersedia, ini adalah kejahatan struktural yang dilakukan oleh sistem. Secara filosofis, impunitas memiliki beberapa karakteristik berbahaya. Yang pertama, legalitas. Impunitas dibentuk dari alasan-alasan yang prosedural yang sah, seperti 19 dan terstruktur. Yang kedua, sertifikas impunitas hanya berlaku untuk aktor-aktor di level komando atau elit politik, menunjukkan bahwa hukum tertajam ke bawah. Yang ketiga, politisasi hukum. Impunitas menjadikan hukum sebagai alat politik, bukan keadilan, mengorbankan keadilan demi stabilitas elit. Dampak sosiopolitik dari impunitas sangat merusak. Yang pertama, ia melegitimasi kekerasan negara di masa depan. Aparat merasa tindakan mereka itu tidak akan dihukum, menciptakan budaya kekebalan. Dan yang kedua, ia merusak supremasi hukum dan meruntuhkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Yang ketiga, ia membutuhkan lingkaran setan di mana trauma masa lalu tidak pernah sembuh dan keadilan ditunda selamanya. Nah, kita akan membahas mengenai studi kasus detail dan kronologi. Trisakti, Semanggi, dan hambatan multidimensi untuk memahami impunitas secara konkret. Kita akan membedah studi kasus yang paling menunjukkan reformasi kita. Peristiwa Trisakti, Semanggi 1 dan Semanggi 2. Kasus TSS adalah contoh sempurna di mana berkas Komnas HAM yang telah bekerja keras melakukan penyelidikan terhenti di Kejaksaan Agung selama lebih dari 2 dekade. Para saksi hidup, bukti balistik, dan laporan Komnas HAM telah tersedia, namun kasus tidak pernah maju ke persidangan. Bahkan di sini bersifat komprehensif eksekutif Jaksa Agung melakukan foto prosedural. Legislatif, DPR itu menunda atau menolak rekomendasi pengadilan ADHOJ, dan yudikatif, pengadilan militer dalam beberapa kasus yang terkait hanya menghukum prajurit tingkat rendah dengan hukuman yang sangat ringan. Mengabaikan rantai-rantai kompetisi ini menunjukkan bahwa impunitas adalah sistem terintegrasi antara eksekutif, legislatif, dan bahkan sebagian dari yudikatif yang bekerja sama untuk menangguhkan keadilan tersebut. Membahas mengenai analisis doktrin, command responsibility, dan kritik pengabaian hukum internasional dalam konteks militer dan kepolisian, kunci untuk membongkar impunitas adalah doktrin command responsibility atau tanggung jawab komando. Doktrin ini diatur dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Pasal ini menyatakan atasan bertanggung jawab jika ia mengetahui atau seharusnya mengetahui kejahatan yang dilakukan bawahan namun gagal mencegah. Namun, kegagalan Jaksa Agung menuntut level komando tertinggi pembuktian bahwa pasal ini hanyalah macan kertas, kekuatan hukumnya dibenturkan pada politik kekebalan hukum. Kegagalan menuntut atasan membuktikan bahwa rantai komando politik lebih kuat daripada rantai komando hukum yang diamanatkan oleh undang-undang. Kita kritik mengenai pengabaian ini. Pengabaian terhadap pasal 42 ini juga merupakan pengabaian terhadap prinsip hukum internasional yang secara tegas menuntut pertanggungjawaban komando dalam kasus kejahatan terhadap kemanusiaan. Dengan tidak menegakkan pasal ini, Indonesia secara implisit menolak standar akuntabilitas yang berlaku secara universal dan membiarkan para komandan
yang seharusnya bertanggung jawab bersembunyi di balik alasan prosedural. Kemudian kita membahas mengenai implikasi hukum internasional. Kewajiban negara untuk menuntut, obligation to prosecute. Impunitas ini membawa kita pada sorotan hukum internasional, khususnya mengenai kewajiban negara untuk menuntut. Berdasarkan konvensi HAM dan norma jus cogens, negara memiliki kewajiban positif untuk menyelidiki, menuntut, dan menghukum pelaku kejahatan HAM berat. Kegagalan sistematis inilah Indonesia dalam menjalankan proses ini dapat membuka pintu bagi yurisdiksi internasional di masa depan. Meskipun Indonesia ini belum meratifikasi Statuta Roma, tetapi kegagalan ini juga melanggar kewajiban etis negara. Negara itu adalah pihak yang memiliki kekuasaan tertinggi. Jika negara gagal menuntut kejahatan yang dilakukan oleh aparatusnya sendiri, maka negara tersebut kehilangan legitimasi moral di mata warga negaranya dan komunitas internasional. Komunitas sebagai pelanggar hak korban atas memori kebenaran dan keadilan, terakhir kita harus melihat impunitas dari sudut pandang korban, bukan hanya dari hukum pidana. Impunitas adalah pelanggaran berkelanjutan terhadap hak korban atas memori, kebenaran, dan reparasi. Korban itu memiliki hak moral dan hukum untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang bertanggung jawab atas kejadian ini, dan mengapa kejadian itu bisa terjadi. Nah, hak inilah dijamin oleh resolusi PBB dan prinsip-prinsip hukum internasional. Dengan membiarkan kasus-kasus ini menggantung, negara secara tidak langsung memperpanjang trauma dan menghilangkan hak korban untuk menutup babak masa lalu mereka. Ini adalah bentuk kekerasan negara secara psikologis dan hukum yang terus-menerus. Impunitas tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga menghukum korban untuk hidup dalam ketidakpastian dan ketidakadilan yang abadi, merusak fondasi masyarakat yang beradab. Dan poin terakhir, kita akan membahas mengenai reformasi yudisial radikal, mengisolasi penyidikan dari politik veto power. Setelah mendiagnosis impunitas sebagai penyakit yang diakibatkan oleh intervensi politik, rekonstruksi sistem harus dimulai dari reformasi kelembagaan yang radikal. Langkah pertama, kita harus mengeluarkan kewenangan penyidikan pelanggaran HAM berat dari Jaksa Agung. Ini adalah penghapusan veto power politik terhadap keadilan. Mengapa ini wajib? Karena Jaksa Agung ini sebagai pejabat politik tidak memiliki independensi yang memadai untuk mengusut kasus yang melibatkan aktor politik ataupun militer di lingkar kekuasaan. Selama ini, alasan P19 telah menjadi tameng sempurna untuk memproteksi elit. Kewenangan ini harus dialihkan kepada institusi yang memiliki independensi mutlak. Jika kita bandingkan, solusi paling ideal adalah membentuk jaksa penuntut khusus permanen yang terpisah dari struktur Kejaksaan Agung. Sama seperti model spesial prosekutor di beberapa negara yang sukses menangani kasus korupsi dan HAM. Lembaga ini harus memiliki masa jabatan yang tetap dan tidak dapat diberhentikan kecuali karena alasan moral dan hukum yang ketat. Nah, untuk memastikan keberlanjutan proses hukum tanpa terikat pada perubahan rezim politik, alternatifnya memberikan kewenangan penyidikan penuh kepada Komnas HAM dengan status full pro justitia, didukung anggaran yang memadai. Penguatan permanen, menghapus mekanisme ADHOC dan keterlibatan politik. Selain reformasi penyidikan, kita harus menormalisasi mekanisme peradilan. Pengadilan HAM itu harus dibuat permanen di tingkat pusat dan daerah, bukan lagi ADHOC. Penggunaan pengadilan ADHOC harus dihentikan karena mekanisme ini secara inheren rentan politik. Pembentukannya itu harus melalui rekomendasi politik DPR yang syarat tawar-menawar dan penundaan yang disengaja.
menghapus ketergantungan pada rekomendasi politik DPR untuk kasus-kasus yang terjadi di masa lalu adalah langkah yang paling krusial untuk mengisolasi keadilan dari tawar-menawar politik yang merusak. Pengadilan permanen itu akan memastikan konsistensi hukum melalui pengembangan jurisprudensi, mendorong spesialisasi hakim dan jaksa dan bidang HAM internasional, dan mengembalikan supremasi hukum tanpa intervensi legislatif. Ini adalah esensi dari independensi yudikatif yang terpisah dari gejolak politik harian, yang mana merupakan hak setiap organ negara. Kebutuhan legislasi baru, Undang-Undang KKR yang konstitusional dan prinsip reparasi PBB. Yang kedua, kebutuhan legislasi baru. Pemerintah dan DPR itu wajib segera membuat Undang-Undang KKR baru yang betul-betul sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2006 dan standar internasional. Undang-undang baru ini harus secara eksplisit dan tegas memisahkan antara kebenaran atau reparasi dan amnesti, dan mengakhiri trade of etis yang merugikan korban, dan menghormati non-derogable rights. Kemudian kita membahas mengenai analisis prinsip reparasi harus diatur secara komprehensif sesuai dengan basic principles and guidelines on the right to a remedy and reparation of victims of gross violation of international human rights law. Reparasi harus mencakup 5 bentuk yang paling melengkapi. Yang pertama, itu kompensasi atau ganti rugi. Yang kedua, itu restitusi, pengembalian status dan hak. Yang ketiga, rehabilitasi, pemulihan fisik dan psikologis. Yang keempat, kepuasan, permintaan maaf resmi pengakuan ke publik. Dan yang kelima, jaminan non-penanggulangan. Implikasi finansial dan komitmen. Undang-undang baru ini harus memasukkan mekanisme pendanaan yang berkelanjutan, misalnya melalui dana abadi reparasi, yang menunjukkan komitmen jangka panjang negara, bukan sekedar dana darurat. Reparasi itu adalah hak korban yang dijamin oleh konstitusi, bukan belas kasihan negara. Keadilan transisional harus menjadi pelengkap yang berfokus pada pemulihan martabat korban, tanpa menutup pintu penuntutan pidana. Ketiga, pendekatan harus bergeser total ke victim-centered justice. Keadilan berpusat pada korban. Fokus ini tidak boleh hanya pada penghukuman pelaku, tetapi pada pemulihan penuh dan berkelanjutan bagi korban. Ini mencerminkan pengakuan atas kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia dan memulihkan kerugian akibat pelanggaran serius ini. Yang paling krusial dan sering diabaikan dalam wacana politik adalah jaminan non-penanggulangan. Jaminan ini, menurut reformasi kelembagaan total di tubuh TNI dan Polri, mencakup reformasi doktrin militer agar selaras dengan HAM, integrasi pendidikan HAM di seluruh kurikulum keamanan negara, dan pencabutan semua produk hukum yang represif. Jaminan non-penanggulangan ini adalah pengakuan etis bahwa negara bertanggung jawab mencegah kejahatan di masa depan, yang merupakan fondasi utama dari rekonsiliasi yang jenius dan langgeng. Tanpa implementasi penuh solusi ini, siklus impunitas akan terus menjadi warisan buruk kita. Mungkin itulah presentasi saya mengenai materi kuliah Hukum dan HAM dengan dosen pengampu Bapak Sifri Herman. Akhir kata, yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.